BI naikkan suku bunga, cicilan KPR dan kredit naik. Cicilan naik, BI naikkan suku bunga. Serius nih berita, BI baru aja naikin suku bunga dan dampaknya, boom. Kredit naik, cicilan makin mencekik, usaha bisa keteteran. KPR, cicilan motor, bahkan kartu kredit, lo bisa kena imbasnya. Gimana efeknya ke rakyat? Dan kenapa BI ngelakuin ini? Kita kupas tuntas, biar lo nggak makin stres. Tonton sampai habis biar lo nggak kena jebakan bunga tinggi. Dari berbagai sumber, rupiah pada sesi pembukaan perdagangan terkoreksi tipis di 0,03% ke 14.835 rupiah per dolar Amerika. Kemudian rupiah kembali terkoreksi lebih tajam di 0,3% ke 14.875 rupiah per dolar Amerika di Senin siang. Pelemahan rupiah terjadi di tengah indeks dolar Amerika. Bagian 1, kenapa BI naik suku bunga? Grafik suku bunga BI dari tahun ke tahun. Klip Jerome Powell suku bunga AS. Oke, kenapa BI naikkan suku bunga? Ada dua alasan utama, inflasi dan rupiah lemah. Bayangin lu belanja di warung, harga barang naik terus. Nah, buat ngerem inflasi biar nggak makin brutal, BI harus bikin uang lebih mahal. Caranya? Ya, naikin suku bunga. Alasan utama BI, inflasi tinggi di harga barang makin mahal, BI naikin suku bunga buat ngerem. Rupiah melemah, investor asing kabur, BI naikin suku bunga biar dana asing masuk lagi. Amerika and the Fed juga naikin suku bunga. Indonesia harus ikut biar nggak ketinggalan. Masalahnya setiap kali BI naikin suku bunga efeknya langsung kerasa ke rakyat. Bagian 2, dampak ke rakyat and bisnis. Visual. Dampak utama, cicilan KPR dan kredit naik. Misal lo punya KPR 500 juta dengan bunga 5%, cicilan per bulan sekitar 5,3. Nah, kalau bunga naik jadi 6,5%, cicilan bisa naik jadi 6,1 juta. Selisihnya hampir sejuta, dan itu cuma buat rumah. Dua, harga barang bisa turun, tapi kalau daya beli turun, harga barang bisa ikut turun. Tapi kalau lo punya utang, sorry bos, lo bakal makin berat nyicil. 3, UMKM and pinjaman usaha terancam. Banyak UMKM ngandelin pinjaman bank buat modal. Nah, kalau bunga naik, usaha kecil bisa makin susah berkembang, bahkan bangkrut. Bagian 3, strategi menghadapi kenaikan suku bunga. Solusi buat lo yang kena dampaknya. 1, punya cicilan, cek kontrak. Pastikan lo tahu apakah bunganya tetap atau mengambang, floating. 2, cicil lebih cepat, kalau bisa. Semakin lama lo nyicil, semakin banyak bunga yang lo bayar. 3, tunda pinjaman baru, kalau nggak mendesak. Mending tahan dulu sampai suku bunga turun lagi. 4, cari bank dengan promo bunga rendah. Beberapa bank kadang kasih bunga promo lebih murah buat tarik nasabah. Jadi sebelum lo tambah utang, pastiin lo siap dengan cicilan yang lebih tinggi. Gimana menurut lo? Haruskah BI naikin suku bunga terus atau ada solusi lain? Tulis pendapat lo di komen. Jangan lupa like and share biar makin banyak yang paham dampak suku bunga ini. Ingat, jangan terlalu serius. Dunia udah cukup gila tanpa lo ikut pusing.